Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Teror Santet Warung Malam Lamongan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jalan raya provinsi itu yang membelah kota kecil menuju pelabuhan selalu dipenuhi deru klakson dan sinar lampu kendaraan yang tidak pernah lelah. Namun di tengah hiruk pikuk yang bising itu, ada satu titik yang menjadi oasis keramaian dan kehangatan. Warung pecel lele Barokah milik Pak Kusno. Warung ini bukanlah warung mewah, hanya sebuah tenda semi permanen dengan atap seng yang sudah berkarat sedikit. Di pinggirannya didukung oleh tiang-tiang bambu kokoh dan deretan meja kayu sederhana yang ditutupi taplak batik lusuh. Namun aura yang dipancarkannya melampaui segala kemewahan. Saat matahari tenggelam dan maghrib berlalu, warung Barokah berubah menjadi panggung utama kuliner malam. Ritualnya selalu sama. Tepat pukul 5:30 sore, Pak Kusno, pria parubaya dengan kulit sawo matang yang terbakar api arang dan senyum tulus yang selalu menghiasi wajahnya, mulai menyalakan deretan kipas bambu di atas bakaran panjang. Asap tebal seperti kabut penyambut segera mengepul ke udara, membawa serta aroma yang tidak tertandingi. Perpaduan gurihnya bumbu kunyit, ketumbar, dan bawang yang meresap sempurna ke dalam daging ikan lele bercampur dengan manisnya kecap yang dioleskan pada ayam bakar, dan yang paling memikat, aroma sambal khas Lamongan yang pedas dan segar dari cobek besar milik Bu Lastri. "Sepiring nasi uduk, 2 lele bakar, sambelnya banyak ya mas?" teriak seorang sopir truk yang sudah hafal resepnya. "Siap ade," jawab Selamet, salah satu dari 5 pemuda kampung yang bekerja untuk Pak Kusno. Mereka semua cekatan, bergerak cepat seperti lebah di sarangnya, dibimbing oleh Pak Kusno yang tidak pernah lelah membolak-balik pesanan di bakaran. Rasa lele dan ayam Pak Kusno memang punya magisnya, bukan hanya soal bumbu, tapi soal ketulusan. Setiap lauk yang disajikan terasa hangat dan berbarokah, seolah doa kebaikan ikut tersemat di dalamnya. Pelanggan tidak hanya datang dari desa sebelah, tapi juga pelancong dari luar kota yang sengaja mampir setelah membaca ulasan positif di internet. Antrean mengular hingga ke bahu jalan, kadang membuat polisi lalu lintas harus turun tangan menertibkan parkir. Di balik kasir, Bu Lastri, istri Pak Kusno yang murah senyum, sibuk menghitung uang receh dan melayani pembayaran. Wajahnya bersinar bangga melihat warung mereka yang selalu penuh. Penghasilan mereka sudah lebih dari cukup. Mereka berhasil menyekolahkan anak bungsu mereka ke pesantren dan bahkan menyisihkan sebagian rezeki untuk membeli sebidang tanah kecil. "Bu, alhamdulillah malam ini ramai sekali. Lampu neon di depan perlu diganti biar makin terang," ujar Pak Kusno sambil mengusap peluhnya, mendekati Bu Lastri sejenak. Bu Lastri tersenyum. "Iya Pak, rezeki memang tidak kemana ya. Saya tadi lihat Pak Dula di seberang, warungnya sepi lagi. Kasihan juga ya Pak." Pak Kusno selalu menasihati karyawannya untuk tidak meremehkan Pak Dula. "Rezeki sudah diatur Allah Bu. Kita fokus saja pada yang kita punya. Jaga rasa, jaga kebersihan, jaga hati. Jangan pernah sombong. Apalagi sampai menertawakan rezeki orang lain," jawab Pak Kusno dengan nada menasihati yang tulus, mencerminkan kerendahan hati yang membuat warungnya dicintai. Malam itu seperti ratusan malam sebelumnya. Warung Barokah baru tutup menjelang pukul 1 dini hari. Puas, lelah, dan bersyukur, mereka membersihkan warung, mengunci lemari bumbu rahasia yang berisi ramuan rempah-rempah yang hanya mereka berdua yang tahu takarannya, dan pulang dengan hati tenang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kesuksesan yang mereka raih dengan jujur itu telah memicu api kedengkian yang jauh lebih panas daripada bara arang mereka.
Kelelahan fisik itu adalah harga dari kebahagiaan mereka, namun mereka tidak tahu bahwa harga sebenarnya dari rezeki barokah itu baru akan dimulai. Kejadian itu dimulai sekitar 3 bulan setelah warung pecel lele barokah mencapai puncak kejayaannya. Awalnya, Pak Kusno mengira itu hanya nasib sial biasa. Hal kecil yang lumrah terjadi dalam operasional warung makan pinggir jalan. Namun rangkaian kejadian itu terlalu sering, terlalu struktur untuk disebut kebetulan belaka. Kejadian pertama yang paling mengerikan adalah ledakan kecil kompor gas. Itu terjadi pada malam Sabtu saat warung sedang penuh sesak. Pak Kusno sedang membalik ayam terakhir di bakaran ketika kompor gas cadangan di dekat tumpukan kerupuk yang baru diisi ulang pagi harinya mendadak mengeluarkan suara desisan keras. Diikuti nyala api menyambar secepat kilat. Astagfirullah, bagi Pak Kusno refleks melompat mundur. Api itu tidak besar, tapi cukup untuk menghanguskan sedikit rambut di pelipis kirinya dan membuat kain lap di sebelahnya terbakar. Kepanikan menyebar, pelanggan berhamburan. Selamat dengan sigap menyiram api itu dengan seember air. Kompor itu memang sudah tua, tapi ledakan itu terasa aneh, seolah ada yang sengaja memicu kebocoran. Pak, Bapak tidak apa-apa? Tanya Bu Lastri yang wajahnya pucat pasi. Tidak apa-apa Bu, mungkin selangnya kendor, kita ganti besok pagi. Jawab Pak Kusno berusaha menenangkan diri dan meyakinkan pelanggan yang ketakutan. Kerugian malam itu cukup besar, beberapa pelanggan memutuskan pergi tanpa membayar, takut terjadi ledakan susulan. Namun keanehan tidak berhenti di situ. Selang seminggu kemudian, hal yang lebih mengkhawatirkan terjadi. Menyerang langsung ke inti rezeki mereka, bumbu rahasia. Bumbu itu adalah harta karun warung barokah. Hanya Pak Kusno dan Bu Lastri yang tahu campuran rempah-rempah yang menghasilkan rasa gurih khas Lamongan yang legendaris itu. Bumbu yang sudah dihaluskan selalu disimpan dalam wadah khusus di dalam lemari kayu tua yang selalu terkunci di pojok dapur. Suatu pagi saat Pak Kusno hendak mengambil bumbu untuk marinasi harian, kunci yang ia buka terasa lebih longgar dari biasanya. Saat tutup wadah dibuka, bukan aroma rempah segar yang menyambutnya, melainkan bau busuk asam dan menyengat. Bumbu itu yang harusnya bertahan hingga seminggu penuh, basi dalam semalam. Bu, coba lihat, bumbu kita basi, padahal baru diolah kemarin sore. Seru Pak Kusno, suaranya dipenuhi frustasi. Bu Lastri mendekat, mencium bau itu, dan wajahnya langsung berubah tegang. Tidak mungkin Pak, ini rempah kering, tidak mungkin secepat ini busuk. Kuncinya sudah Bapak pegang semalam kan? Mereka memeriksa wadah itu berulang kali, tidak ada air yang masuk, tidak ada tanda-tanda tikus. Mereka harus membuang bumbu mahal itu dan mengolah yang baru. Memakan waktu kerja yang berharga. Sejak saat itu kejadian bumbu basi atau bahkan menghilang dalam jumlah kecil menjadi rutinitas menyakitkan. Dampak yang paling nyata dan menyakitkan adalah perubahan pada rasa masakan. Keesokan harinya keluhan mulai datang. Pak, maaf, hari ini lelenya agak pahit ya? Atau saya saja yang lagi kurang enak badan? Tanya seorang pelanggan langganan yang biasanya tidak pernah protes. Matanya menunjukkan keraguan. Iya Pak, sambelnya juga kok hambar ya? Kayak ada yang kurang dari pedasnya yang khas itu. Timpal ibu-ibu lain. Pak Kusno menelan ludah pahit. Ia mencicipi sendiri lele dan sambelnya. Rasanya memang berbeda, bukan pahit yang disebabkan minyak basi, tapi pahit yang sulit dijelaskan. Seperti rasa apes yang menempel di lidah. Sambelnya memang kurang menggigit, seolah kekuatan rempah dan cabenya ditarik paksa. Ia mengecek kualitas ikan di pasar, segar. Ia memeriksa cabai, pedasnya normal. Ia memanggil koki sotonya, Wawan, dan menanyakan apakah ia salah takaran. Sumpah Pak, takaran kunyit dan jeruk bumbu kacang, semuanya pas, sudah sesuai resep turun-temurun. Ujar Wawan dengan wajah panik, takut dipecat. Penjualan mulai merosot drastis. Antrean yang dulu mengular kini tinggal kenangan. Warung yang tadinya sesak oleh tawa dan obrolan, kini dipenuhi meja-meja kosong, diselimuti keheningan yang menyesakan. Pak, apa kita perlu ganti resep? Tanya Bu Lastri suatu malam. Suaranya bergetar menantangis. Uang kas harian mereka sudah turun lebih dari 60%. Pak Kusno memandang lekat wajah lelah istrinya. Tidak Bu,
resep itu rezeki kita. Kalau kita ganti, kita mengakui bahwa rezeki ini sudah habis. Ini bukan soal resep, Bu. Ini terasa seperti ada tangan gaib yang sedang mencabut rasa dari masakan kita. Kecurigaan pun mulai membayangi. Setiap kali ia melirik ke seberang jalan, ia melihat warung pecel lele Jaya milik Pak Dula mulai didatangi pelanggan-pelanggan baru. Bukan sekedar 2-3 meja, tapi beberapa meja terisi penuh. Sebuah pemandangan yang tidak pernah terjadi seumur hidup warung itu berdiri. Pak Kusno mengusap wajahnya yang kusam oleh kekhawatiran. Ia tahu, di negeri ini, persaingan bisnis bisa melampaui batas logika dan etika. Dan warung Barokah sang primadona kini sedang dicapik-capik oleh sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Ia disentuh, atau ia lawan dengan kompor baru. Ini adalah gejala awal dari malapetaka yang jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Pahitnya masakan dan hilangnya aroma Barokah itu bukan hanya sekedar insiden sesaat. Itu adalah racun yang bekerja perlahan, merusak reputasi yang dibangun oleh Pak Kusno selama belasan tahun. Setelah insiden kompor dan bumbu basi, warung pecel lele Barokah masuk ke dalam fase paling menyakitkan. Fase ditinggalkan. "Pak, maaf ya, saya mau undur diri," kata Udin, salah satu karyawan lama Pak Kusno yang biasanya paling loyal dan ceria. Suatu sore, wajahnya terlihat murung dan ketakutan. Pak Kusno yang sedang menyapu debu di meja kosong menatapnya dengan pandangan terluka. "Kenapa, Din? Gajimu kan tidak pernah telat, malah sering Bapak tambahi. Kenapa tiba-tiba?" Udin menunduk, memainkan ujung kaosnya yang lusuh. "Bukan soal uang, Pak. Saya dan yang lain mulai takut. Semalam saya cuci cobek. Tiba-tiba bau busuk anjir yang aneh sekali menyengat hidung, padahal air sabunnya banyak. Lalu si Wawan cerita, dia lihat bayangan hitam lewat di dapur. Warung ini auranya sudah tidak enak, Pak. Istri saya melarang saya kerja di sini lagi." Selamat karyawan lainnya mengangguk membenarkan. "Bener, Pak. Kami sudah berusaha seprofesional mungkin. Tapi kalau nasinya cepat basi, sambelnya cepat berubah warna, kami jadi bingung harus bagaimana. Kami jadi sasaran omelan pelanggan juga, Pak." Dalam waktu 2 minggu, 3 dari 5 karyawan Pak Kusno mengundurkan diri, meninggalkan lubang besar dalam operasional warung. Pak Kusno dan Bu Lastri harus bekerja lebih keras, mengambil alih tugas mereka. Namun kelelahan fisik itu tidak sebanding dengan kelelahan mental yang mereka rasakan. Keheningan di warung Barokah kini terasa memekakan telinga. Dulu suara denting sendok, riuh tawa, dan gelegak minyak panas adalah musik malam. Sekarang yang tersisa hanya keheningan yang dingin, diselingi desahan nafas lelah oleh Pak Kusno. Meja-meja kosong, kursi-kursi ditumpuk. Hanya 1-2 pelanggan yang masih mencoba peruntungan, kebanyakan karena loyalitas lama. Suatu malam Pak Lurah yang sering makan lele di sana datang. Beliau mencoba bersikap ramah, namun ekspresi wajahnya tidak bisa menyembunyikan kekecewaan. "Kusno, maaf, lelenya hari ini memang agak aneh ya. Rasanya seperti ketutup sesuatu. Dulu sambelmu pedasnya bikin nagih. Sekarang kok cuma pedas doang, tidak ada jiwanya," ujar Pak Lurah dengan nada prihatin. Pak Kusno hanya bisa tersenyum getir, menundukkan kepala. "Iya Pak Lurah, kami juga sedang bingung. Sudah kami cek semua bahan, semua prosesnya benar." "Coba kamu pikirkan baik-baik, No. Di lingkungan usaha kita, kalau rezeki orang diambil dengan cara tidak wajar, biasanya ada tangan nakal yang ikut main. Kamu kan tahu, di pinggir jalan ini siapa yang paling iri sama larisnya warungmu." Mendengar kata-kata itu, pandangan Pak Kusno tanpa sadar tertuju ke seberang jalan. Di sana, warung pecel lele Jaya milik Pak Dula bersinar lebih terang dari biasanya. Lampu neon yang tadinya remang-remang kini terasa lebih mencolok. Yang paling mencolok adalah deretan sepeda motor dan mobil yang terparkir di depannya. Pemandangan yang tidak pernah ada, meja-meja Pak Dula terisi penuh. Bahkan ada beberapa pelanggan baru yang Pak Kusno kenali sebagai langganan setia warung Barokah. Pak Dula yang dulunya selalu tampak murung dan lesu, kini berdiri di depan warungnya dengan senyum lebar yang tampak terlalu lebar di mata Pak Kusno. Ia sering tertawa keras-keras seolah merayakan kekalahan warung Barokah. Bu Lastri yang sedang menghitung uang receh yang jumlahnya menyedihkan, menghampiri suaminya.
Air matanya sudah kering karena terlalu sering menangis. "Pak, lihat itu. Bukankah itu Bu Suti yang selalu pesan ayam bakar barokah setiap malam minggu? Sekarang dia di sana." Pak Kusno menggenggam tangan istrinya yang dingin. Emosi di dadanya bercampur aduk, frustasi, marah dan keputusasaan. "Aku sudah coba bersikap baik, Bu. Aku sudah coba melawan rasa iri. Tapi kalau begini terus, rezeki kita benar-benar habis. Anak-anak mau makan apa? Sekolah mau bayar pakai apa?" Suara Pak Kusno parau. Kekuatan logika mereka sudah habis. Secara logika, warung mereka seharusnya tetap laris, karena resep dan bahan mereka tetap yang terbaik. Tapi kenyataannya rasa itu telah hilang, dan pelanggan mereka telah diambil paksa. Kekosongan di warung barokah terasa dingin, seolah tempat itu tidak lagi dinaungi oleh berkah. Mereka berdua sama-sama tahu, ini bukan lagi persaingan bisnis yang wajar. Ini adalah jerat iblis kedengkian yang sengaja dipasang untuk menghancurkan mereka. Mereka hanya bisa duduk termangu di warung yang dulunya hangat, kini terasa seperti kandang kosong, menanti pukulan terakhir yang akan mengakhiri bisnis mereka. Pukulan yang datang lebih cepat dan lebih menjijikan dari yang mereka bayangkan. Malam itu adalah malam Kamis. Langit terasa lebih gelap dan udara di sekitar warung pecel lele barokah terasa berat, mencekik. Hanya ada 3 meja yang terisi dan salah satunya ditempati oleh Leman, seorang pedagang pasar yang dikenal belak-belakan dan sangat setia pada masakan Pak Kusno. Ia datang bukan hanya untuk makan, tapi untuk memberi dukungan moral. "Soto Lamongan 1 Pak Kusno, jangan lupa kuahnya yang kental ya," saru Leman dengan suara yang dibuat ceria, berusaha melawan kesunyian warung. Pak Kusno yang kini juga merangkap sebagai pelayan, mengangguk. "Siap Man, sudah lama kamu tidak kemari. Maaf ya, rasa masakan kami akhir-akhir ini memang sedang tidak stabil." Leman tersenyum tipis. "Ah, gosip saja itu Pak. Saya tahu Bapak orang baik. Rezeki Bapak tidak mungkin hilang begitu saja." Soto Lamongan panas dengan aroma kunyit yang kuat segera tersaji di depan Leman. Ia meniup uapnya, lalu mulai menyeruput kuahnya dengan lahap. 1 suapan, 2 suapan, sampai pada suapan ketiga saat ia menyendok tumpukan nasi suwiran ayam dan koyarennya, sendoknya menabrak sesuatu yang kecil dan keras. Leman mengira itu kerikil. Ia mengangkat sendoknya bermaksud membuang benda asing itu ke piring. Namun saat benda itu terangkat, Leman langsung membeku. Benda itu kecil, lonjong dan terbungkus rapat dengan kain kafan hitam seukuran ibu jari. Kain kafan itu tampak kotor, berminyak dan basah oleh kuah soto. Leman merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya, melenyapkan panas soto yang baru ia telan. Ia meletakkan sendoknya dengan suara pelan yang terdengar memantul di warung yang sepi. Matanya lurus menatap bungkusan kain hitam yang kini tergeletak di atas nasi sotonya. Ia tidak berteriak. Ia justru merasa tenggorokannya tercekat oleh kengerian yang amat sangat. Leman memanggil Pak Kusno tanpa suara, hanya dengan isyarat mata yang memohon. Pak Kusno yang sedang mencatat pesanan di meja lain menyadari ekspresi ngeri di wajah Leman. Ia segera menghampiri meja itu. "Ada apa Man? Ada yang kurang?" tanya Pak Kusno bingung. Leman tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke piring sotonya tepat pada bungkusan kain kafan hitam itu. Pak Kusno mendekat, dan saat ia melihat benda itu, darahnya seolah berhenti mengalir. Ia mengenali benda-benda semacam ini dari cerita-cerita para tetua. Ini adalah benda-benda kotor. Dengan tangan gemetar, Pak Kusno mengambil bungkusan itu dengan tisu. Ia membawanya ke balik dapur, diikuti Leman yang berjalan gontai seolah tidak punya tenaga lagi. "Apa ini Pak Kusno?" bisik Leman, suaranya parau. Pak Kusno membuka bungkusan itu dengan hati-hati. Di dalamnya terikat dengan benang merah yang lusuh, terdapat sehelai rambut panjang berwarna hitam kelam dan beberapa serpihan kulit yang sudah mengering. Tampak seperti kulit mati dari bagian tubuh tertentu. Baunya seketika tercium, bau anyir dan apek yang membuat perut mual. Itu adalah material yang digunakan dalam praktek sihir hitam di Indonesia, media santet. Air mata Pak Kusno menetes, rasa marah, jijik, dan keputusasaan bercampur menjadi satu. Astagfirullahaladzim, siapa yang setega ini? Leman yang melihat isi bungkusan itu segera menutup mulutnya, menahan rasa ingin muntah.
wajahnya yang tegang kini tampak pucat. "Ini bukan kecelakaan, Pak Kusno," bisik Leman. Matanya melirik ketakutan ke arah jalan raya, seolah pelakunya masih mengawasi. "Ini santet. Ada yang iri sama larisnya warungmu. Ini jenis penglaris kotor yang digunakan untuk memindahkan rezeki dan sekaligus membuat orang jijik sampai muntah kalau makan di warungmu." Kabar buruk, apalagi yang berbau mistis, selalu menyebar lebih cepat daripada berita baik. Leman tidak bisa menahan lidahnya. Keesokan harinya cerita tentang santet kafan di Gua Soto menyebar dari warung kopi, ke pasar, hingga ke ibu-ibu yang berbelanja sayur. Detail tentang rambut dan serpihan kulit dibumbui sedemikian rupa hingga terdengar sangat menjijikan. Dampaknya langsung terasa. Siang itu warung Barokah kosong melompong, bahkan tukang parkir pun tidak mau mendekat. Orang-orang kini melihat warung itu sebagai tempat yang terkontaminasi, tempat yang tidak bersih, bahkan berhantu. Pak Kusno dan Bu Lastri hanya bisa duduk termangu di meja kasir. Di seberang jalan, warung pecel lele Jaya milik Pak Dula kini penuh sesak. Mobil-mobil mewah berjejer rapi. Mereka tidak lagi merasa marah, hanya putus asa yang amat sangat. Mereka tahu pukulan final ini sudah datang. Bisnis mereka, rezeki halal mereka, telah dihancurkan oleh kedengkian yang dibungkus kain kafan hitam. "Pak," kata Bu Lastri, air matanya menetes tanpa suara. "Kita harus bagaimana? Mereka sudah mencabut semua rezeki kita. Ini sudah bukan soal uang, Pak. Ini soal kehormatan kita. Kita harus mencari bantuan." Pak Kusno menatap kosong ke arah piring soto Leman yang masih tergeletak di dapur. "Iya, Bu. Kita tidak bisa melawan ini sendirian. Kita harus cari kiai. Kita lawan kotor ini dengan yang bersih." Keputusan telah dibuat. Dalam keputusasaan yang mengiris, mereka memilih jalan terakhir, melawan kegelapan dengan cahaya spiritual. Kabar tentang temuan santet kafan di dalam Gua Soto menjadi penutup tirai yang menyedihkan bagi warung pecel lele Barokah. Malam-malam yang dulu diwarnai oleh deru panggangan dan tawa pembeli kini digantikan oleh keheningan yang tebal. Berbau arang dingin dan keputusasaan, Pak Kusno dan Bu Lastri duduk berdua di meja kasir di tengah warung yang terasa asing, seolah jiwanya telah dicabut. Air mata Bu Lastri sudah kering. Ia hanya bisa menatap suaminya dengan mata sembab yang dipenuhi pertanyaan tanpa jawaban. Di depannya tumpukan uang receh yang seharusnya tebal kini hanya menyisakan lembaran-lembaran lusuh. "Kita salah apa, Pak?" Lirik Bu Lastri, suaranya sangat pelan, seolah takut didengar oleh sesuatu yang mungkin masih mengintai. "Kita bangun warung ini dari nol, dari gerobak kecil sampai jadi tenda sebesar ini. Semua kita lakukan dengan jujur. Sedekah tidak pernah putus. Kenapa harus dihancurkan dengan cara sekeji ini?" Pak Kusno menghela nafas panjang, berat, seolah ia memikul beban seluruh warungnya di bahunya. Ia mengambil tangan istrinya yang dingin dan menggenggamnya erat. "Jangan begitu, Bu. Jangan salahkan diri sendiri. Rezeki kita halal, hati kita bersih. Ini bukan soal kesalahan kita, tapi soal kedengkian orang lain yang sudah meracuni hatinya sendiri." Namun meskipun ia berusaha tegap di depan istrinya, gejolak emosi di dada Pak Kusno jauh lebih besar. Amarah membakar, bukan amarah pada nasib, tapi amarah yang tertuju langsung pada satu nama yang muncul, tidak terhindarkan dalam pikirannya. Pak Dula. "Siapa lagi, Bu? Siapa lagi yang paling diuntungkan dari hancurnya kita?" kata Pak Kusno, suaranya kini dipenuhi getaran emosi yang tertahan. Ia menunjuk ke seberang jalan di mana lampu warung pecel lele Jaya milik Pak Dula bersinar terang. Warung itu tampak seperti merayakan kemenangan. Mobil-mobil dan motor berjejer rapi di depan tenda Pak Dula, mengambil alih pelanggan yang seharusnya menjadi milik Barokah. Pak Dula terlihat mondar-mandir, sibuk mengambil pesanan. Senyum lebar terus terpancar di wajahnya. Senyum yang di mata Pak Kusno terlihat mengejek dan penuh kemenangan. "Lihat dia, Bu," desis Pak Kusno. "Dia yang dulu hampir gulung tikar, sekarang tiba-tiba laris manis setelah warung kita dikirim kotoran. Itu bukan kebetulan, Bu. Tidak mungkin ada dua warung pecel lele yang laris di jalan yang sama, kecuali salah satunya dibantu dengan cara yang tidak benar." Bu Lastri meskipun merasakan kepedihan dan kecurigaan yang sama, berusaha menenangkan suaminya. "Pak, jangan sampai kita ikut-ikutan. Kalau kita membalas dengan kebencian, kita sama kotornya dengan dia.
Kiai bilang, dendam itu racun. Kita harus menjaga hati. Tapi Bu, bagaimana saya tidak marah? Kita diberlakukan seperti ini. Kita difitnah. Reputasi kita hancur. Anak-anak kita, rezeki mereka. Semua dirampas oleh orang yang tidak punya hati. Aku ingin datang ke sana, Bu. Aku ingin menanyakan langsung padanya. Apa maunya? Pak Kusno mengepalkan tangannya. Urat lehernya menegang. Sebagai pria pekerja keras yang menjunjung tinggi kejujuran, dipermainkan dengan cara mistis seperti ini, terasa seperti penghinaan besar. Konflik batin ini sangat nyata. Di satu sisi ia adalah Pak Kusno yang rendah hati, yang selalu percaya bahwa kebaikan akan kembali pada kebaikan. Di sisi lain ia adalah seorang kepala keluarga yang melihat keluarganya terancam kelaparan karena ulah jahat pesaingnya. Namun ia teringat pesan dari orang tuanya. Rezeki yang diambil dengan cara kotor tidak akan pernah membawa keberkahan dan akan kembali ke tuannya. Iya Bu, kamu benar, kata Pak Kusno perlahan melepaskan genggaman tangannya, berusaha menguasai emosinya. Kita tidak boleh membalas. Kita harus mencari jalan yang benar. Kita harus mencari perlindungan, bukan pembalasan. Kalau kita balas dendam, kita hanya akan membuang barokah yang tersisa. Dalam keputusasaan yang dingin itu, ia akhirnya membuat keputusan bulat. Mereka tidak akan menyerah, tetapi juga tidak akan membalas dengan cara kotor. Mereka harus mencari kekuatan spiritual, mencari sosok yang bisa melawan kegelapan ini dengan cahaya yang lebih besar. Besok pagi Bu, kita pergi, kita temui Kiai Nawawi di desa seberang. Kita ceritakan semua, kita minta dia membersihkan warung ini, kita lawan kotoran ini dengan doa. Putus Pak Kusno, nada suaranya kini kembali tenang, dipenuhi tekad yang bulat. Keputusan itu meskipun terasa seperti langkah terakhir, adalah satu-satunya harapan untuk membersihkan tidak hanya warung mereka dari santet, tetapi juga hati mereka dari racun dendam. Pagi-pagi sekali sebelum adzan subuh berkumandang, Pak Kusno dan Bu Lastri sudah bersiap. Mereka mengenakan pakaian terbaik mereka, pakaian yang biasa mereka gunakan untuk ke masjid. Sebagai bentuk penghormatan, mereka meninggalkan warung barokah yang sepi, mengendarai sepeda motor tua mereka menuju desa di kaki bukit, tempat Kiai Nawawi tinggal. Perjalanan itu terasa panjang dan sepi. Pak Kusno mengendarai motor dengan tegang, sementara Bu Lastri memeluknya erat. Kepalanya bersandar di punggung suaminya. Di hati mereka ada campuran antara ketakutan dan harapan yang memudar. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi, tapi mereka yakin ini adalah satu-satunya jalan. Kiai Nawawi adalah seorang kiai sepuh yang dikenal luas, bukan karena ceramahnya yang lantang, melainkan karena ilmu batinnya yang tinggi dan pribadinya yang sangat sederhana, jauh dari kesan glamor atau klinik. Pondok pesantrennya kecil, terbuat dari kayu jati tua yang teduh dan dikelilingi kebun kelapa yang asri. Mereka diterima di ruang tamu yang beralaskan tikar pandan. Kiai Nawawi, seorang pria tua dengan janggut putih tipis dan sorot mata yang teduh namun tajam, mendengarkan cerita Pak Kusno dengan penuh kesabaran. Pak Kusno menceritakan segalanya, mulai dari kompor meledak, bumbu basi, lele yang terasa pahit hingga puncaknya, temuan bungkusan kafan hitam di dalam kuah soto Leman. Saat Pak Kusno selesai bercerita, air matanya tidak terbendung. Saya pasrah Kiai. Saya hanya ingin tahu apakah rezeki kami bisa kembali bersih. Kami tidak mau membalas, kami hanya ingin hidup tenang. Kiai Nawawi terdiam sejenak. Matanya terpejam. Bu Lastri meraih tangan suaminya, air matanya juga mulai menetes. Setelah beberapa saat Kiai Nawawi membuka mata, ia mengambil segelas air putih dan membacakan beberapa doa. Kemudian ia memandang Pak Kusno dengan serius. Bisa, rezekimu bisa kembali Pak Kusno. Sebab rezeki yang kamu cari adalah rezeki yang halal, yang kamu raih dengan keringat dan doa, kata Kiai Nawawi, suaranya pelan tapi mantap. Namun apa yang menimpa warungmu ini bukanlah kebetulan. Ini adalah perbuatan dengki yang dilakukan oleh orang yang hatinya sudah gelap. Mereka tidak bisa menerima rezekimu, lalu memilih jalan kotor untuk mengambilnya. Kiai Nawawi kemudian meminta izin untuk melakukan ritual singkat di warung barokah pada malam harinya. Pak Kusno dengan senang hati menyetujuinya. Malam harinya Kiai Nawawi datang bersama dua santrinya. Begitu memasuki warung, Kiai Nawawi langsung merasakan aura negatif yang kental. Ia berjalan perlahan ke dapur, lalu berhenti tepat di depan tempat penyimpanan bumbu rahasia yang sering basi. Ia berjongkok menggerakkan tangannya di udara.
seolah menangkap sesuatu. Di sini pusatnya. Ada ikatan perjanjian kotor yang dipasang di sini. Tujuannya untuk mengunci rasa masakanmu dan membusukkan bahanmu. Jelas Kiai Nawawi. Kemudian ia berjalan ke sudut warung dekat meja tempat Leman makan soto. Ia mengangguk. Dan yang kamu temukan di gua soto itu adalah perangkap penglaris kotor dan ingin dagangannya laris, tapi tidak mau bersaing jujur. Dia ingin mengambil pelangganmu dan pada saat yang sama dia ingin membuat warungmu bangkrut karena jijik dan takut. Santet ini bekerja dengan membalikkan nafsu makan, membuat orang yang makan di sini mual dan membuat orang yang makan di tempatnya jadi ketagihan. Mendengar vonis penglaris kotor, wajah Pak Kusno dan Bu Lastri semakin memucat. Ternyata kejahatan itu jauh lebih terencana daripada sekedar mengirim kemalangan. Kiai Nawawi menegaskan, pelakunya Pak Kusno adalah orang dekat, orang yang sangat tahu alur rezekimu dan tahu betul di mana letak kelemahanmu. Iri hati yang membakar jiwanya. Meskipun Kiai Nawawi tidak menyebut nama, baik Pak Kusno maupun Bu Lastri tahu pasti siapa yang dimaksud. Kecurigaan mereka kepada Pak Dullah kini berubah menjadi kepastian yang menyakitkan. Kiai Nawawi memberikan Pak Kusno sebotol air doa yang sudah diruqyah, beberapa butir garam kasar yang telah dibacakan doa, dan beberapa lembar raja atau tulisan doa yang dilipat rapi. Air ini untuk kamu percikan di seluruh warung, terutama di dapur dan tempat bumbu. Garam ini untuk kamu taburkan di setiap sudut, dan raja ini pasanglah di tempat yang tersembunyi. Pesan Kiai Nawawi. Namun ia menekankan satu hal yang paling penting, yang menjadi inti dari pertarungan spiritual ini. Kunci utamamu adalah ketulusan dan doa, Pak. Jangan pernah balas dendam. Kalau kamu balas, rantai kejahatan ini tidak akan putus. Lawanlah kekotoran ini dengan hati yang paling bersih. Tetaplah masak dengan niat yang tulus, memberi makan orang. Bukan sekedar mencari untung. Biarkan Allah yang membalas kejahatannya. Pak Kusno menahan nafas. Ia merasa beban di hatinya sedikit terangkat. Ia punya senjata dan senjata itu bukanlah kebencian, melainkan iman. Dengan hati yang dipenuhi tekad baru, Pak Kusno berjanji pada Kiai Nawawi, bahkan ia akan menuruti semua nasihatnya. Dan yang terpenting, ia tidak akan pernah membalas dendam. Nasihat Kiai Nawawi terasa seperti air penyejuk yang memadamkan api amarah di dada Pak Kusno. Ia menyadari senjata terbaik melawan kegelapan bukanlah kebencian, melainkan cahaya keimanan dan ketulusan. Pak Kusno dan Bu Lastri kembali ke warung pecel Barokah dengan tekad baru yang membaja, meskipun warung mereka masih terasa dingin dan kosong. Pertama, mereka membersihkan warung secara fisik. Semua peralatan masak yang rusak, termasuk kompor gas tua yang pernah meledak kecil, mereka buang ke tempat sampah. Mereka mengganti semua kain lap, taplak meja, dan bahkan membeli beberapa kursi plastik baru. Mereka mencuci dinding, lantai, dan setiap sudut warung seolah sedang menyambut tamu paling mulia. Kita buang semua yang kotor, Bu. Bukan hanya yang terlihat, tapi juga yang terasa, ujar Pak Kusno sambil menggosok lantai dapur hingga mengkilap. Bu Lastri dengan wajah yang kini lebih tenang fokus pada dapur. Ia membuang sisa-sisa bumbu yang terasa aneh dan mengganti semua wadah penyimpanan. Mereka berdua sama-sama tahu, ini bukan sekedar membersihkan debu, ini adalah membersihkan energi negatif yang telah menempel. Setelah pembersihan fisik, mereka menjalankan ritual spiritual yang diamanatkan Kiai Nawawi. Setiap subuh saat warung lain masih gelap, warung pecel lele Barokah sudah diterangi oleh cahaya lampu remang-remang dan suara lirik doa. Pak Kusno dan Bu Lastri menghamparkan sajadah di tengah warung, di antara meja dan kursi kosong. Mereka sholat tahajud dan sholat subuh berjamaah, memanjatkan doa-doa perlindungan dan memohon agar rezeki yang halal dikembalikan kepada mereka. Ya Allah, ampuni kami jika ada kehilafan, lindungi kami dari segala praktek kotor. Kami hanya ingin rezeki yang berkah. Lirik Bu Lastri suaranya bergetar menahan tangis haru. Setelah sholat, Pak Kusno berkeliling warung dengan botol air doa dari Kiai Nawawi. Ia memercikan air itu di sekeliling area masak, di lemari bumbu, di bawah meja kasir, dan setiap pintu. Air itu seolah membawa aroma kesejukan spiritual, perlahan mengusir hawa dingin yang selama ini mencengkeram. Kemudian ia menaburkan garam kasar yang sudah didoakan di setiap sudut warung dan di depan pintu masuk. Bu Lastri bertugas memasang raja, tulisan doa,
di tempat-tempat tersembunyi, di balik bingkai foto, di bawah meja kasir, dan di balik pintu dapur, tempat yang menurut Kiai Nawawi menjadi pusat penguncian rasa. Pak Kusno berbisik saat menempelkan raja di balik pintu dapur. Aku tidak akan membalas dendam. Aku serahkan semua pada Allah. Aku hanya akan melawanmu dengan ketulusan dan doa. Tekadnya kini tidak lagi diwarnai amarah, melainkan keteguhan iman. Selain ritual di warung, mereka juga menjalankan pesan Kiai Nawawi untuk memperbanyak sedekah. Setiap sore mereka memasak nasi uduk dan lauk sederhana, lalu membagikannya kepada fakir miskin dan pemulung di sekitar pasar. Ini adalah upaya mereka untuk membersihkan rezeki yang mungkin sempat tersentuh kemalangan, sekaligus mengamalkan ajaran bahwa rezeki yang dibagikan akan kembali berlipat ganda. Meskipun warung tetap sepi di siang hari, hati Pak Kusno dan Bu Lastri terasa ringan. Mereka tidak lagi saling menyalahkan atau diselimuti ketakutan. Mereka kembali memasak masakan untuk diri mereka sendiri dengan penuh kasih, mencoba mengembalikan rasa yang hilang. Sore itu menjelang maghrib, Pak Kusno baru saja menyelesaikan ritualnya, memercikan air doa di bakaran orang yang masih mati. Ia berdiri di balik meja kasir, memandang warung barokah yang kini terasa bersih dan hening, seolah menanti momen kelahiran kembali. Tiba-tiba saat azan maghrib berkumandang, dari luar terdengar suara yang memecah keningan. Suara lolongan yang panjang, memilukan, dan terdengar sangat kesakitan dari arah seberang jalan. Suara itu bukan lolongan binatang, melainkan jeritan yang tertahan dan penuh penderitaan. Jantung Pak Kusno berdetak kencang. Ia dan Bu Lastri saling pandang dengan tatapan yang penuh kengerian dan ketegangan. Mereka tahu sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Malam itu setelah Pak Kusno selesai memasang raja terakhir di balik pintu dapur dan memercikan sisa air doa di bakaran arang, keheningan warung pecel lele barokah terasa berbeda. Bukan lagi dingin dan mencekam, melainkan sejuk dan penuh antisipasi. Tepat setelah azan Isya selesai menggantikan sayup-sayup kumandang maghrib tadi, suara itu kembali datang. Kali ini lebih keras dan lebih jelas. Lolongan panjang, serak, dan memilukan. Itu terdengar seperti jeritan keputusasaan yang dipaksakan. Pak Kusno dan Bu Lastri yang sedang duduk berhadapan di meja kasir langsung saling pandang. Jantung mereka berdegup kencang bukan karena takut pada hantu, tapi karena ketakutan mereka akan kebenaran yang mulai terungkap. Itu suara apa, Pak? Bisik Bu Lastri menggenggam erat lengan suaminya. Diam, Bu, dengarkan. Jawab Pak Kusno, suaranya pelan dan penuh ketegangan. Ia beranjak perlahan ke jendela depan yang tertutup kain tebal dan mengintip melalui celah kecil. Pandangannya tertuju lurus ke seberang jalan, ke warung pecel lele Jaya milik Pak Dula. Di sana warung Pak Dula yang biasanya ramai mendadak terlihat kacau. Pelanggan yang sedang makan terlihat panik. Beberapa berdiri dari tempat duduk mereka. Dan yang paling mengejutkan, lampu-lampu neon warung Jaya mendadak padam total. Kegelapan instan melingkupi warung itu, diikuti oleh suara-suara panik dan denting piring jatuh. Kemudian di tengah kegelapan itu terdengar suara berdebum dari balik tenda Pak Dula, seolah ada benda berat yang jatuh. Tidak lama setelahnya lolongan kesakitan yang tadi terdengar kini berubah menjadi jeritan yang tidak tertahan dan disusul batuk kering yang parah. Ada apa di sana? Bisik Bu Lastri, matanya membesar karena ngeri. Aku tidak tahu pasti, Bu. Tapi sepertinya santet itu sedang kembali ke tuannya. Ujar Pak Kusno, matanya terpaku pada sosok bayangan yang terlihat terhuyung-huyung di area dapur Pak Dula. Malam itu mereka berdua hanya bisa duduk, mendengarkan kekacauan yang terjadi di seberang. Suara-suara itu perlahan mereda, digantikan oleh suara mesin mobil dan motor pelanggan Pak Dula yang bergegas pergi. Tidak ingin terlibat dalam urusan misterius tersebut, warung Jaya yang tadinya penuh tawa kemenangan kini kembali sunyi dan gelap, lebih gelap dari sebelumnya. Pak Kusno tidak merasakan kegembiraan atau pembalasan. Ia hanya merasakan rasa ngeri dan haru yang mendalam. Ia teringat pesan Kiai Nawawi, biarkan Allah yang membalas kejahatannya. Ternyata kekuatan doa, ketulusan, dan pembersihan spiritual yang ia lakukan telah menciptakan benteng yang memantulkan energi kotor itu kembali ke sumbernya. Kita tidak membalas, Bu, kata Pak Kusno pelan. Air matanya menetes bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur yang tidak terhingga. Kita hanya membersihkan apa yang menjadi milik kita, dan yang kotor itu kembali ke tempatnya sendiri.
Mereka menghabiskan malam itu dengan kembali beribadah, memanjatkan doa bukan hanya untuk perlindungan, tapi juga untuk memohon ampunan bagi siapapun yang telah melakukan perbuatan keji itu. Di tengah warung yang sunyi, mereka menyadari bahwa pertarungan spiritual ini telah mereka menangkan, bukan dengan kekuatan fisik atau sihir, melainkan dengan kekuatan iman. Pagi menjelang, cahaya matahari perlahan menerangi warung pecel lele Barokah. Pak Kusno dan Bu Lastri, meskipun mata mereka terlihat lelah, wajah mereka memancarkan ketenangan. Di seberang jalan warung pecel lele Jaya milik Pak Dula masih gelap, gerbangnya tertutup rapat. Ini adalah awal dari babak baru. Pagi itu warung pecel lele Barokah dibuka dengan hati-hati oleh Pak Kusno dan Bu Lastri. Meskipun semalam diselimuti kengerian, mereka merasakan kedamaian yang mendalam. Mereka telah menjalankan tugas mereka untuk membersihkan warung, dan kini mereka menyerahkan sisanya kepada takdir. Tidak butuh waktu lama bagi kabar mengejutkan itu menyebar di kalangan pedagang pasar dan warung kopi. Warung pecel lele Jaya milik Pak Dula tutup total. Bukan tutup karena libur, tapi karena musibah yang tiba-tiba menimpa pemiliknya. "Pak Kusno, kamu dengar kabar soal Pak Dula?" tanya Selamat, karyawan Pak Kusno yang tersisa, saat ia datang untuk membantu membersihkan sisa arang. Wajahnya pucat pasi. Pak Kusno mengangguk pelan. "Ada apa memangnya, Selamat?" "Kata orang-orang di pasar, Pak Dula tiba-tiba sakit parah semalam, Pak. Badannya mendadak panas tinggi, demamnya tidak turun, dan yang aneh, ada luka bakar kecil di sekujur tubuhnya, seperti terkena percikan api." Mendengar detail tentang luka bakar, Pak Kusno dan Bu Lastri saling pandang. Mereka ingat betul insiden kompor gas meledak kecil yang hampir mencelakakan Pak Kusno beberapa bulan lalu. Luka bakar kecil itu seolah menjadi balasan langsung dari energi kotor yang telah dikirimkan. Hukum karma bekerja dengan presisi yang menakutkan. Katanya lagi, Pak Dula ditemukan tergeletak di rumahnya. Badannya lemas, tidak bisa bicara. Lanjut Selamat, berbisik takut-takut. "Orang-orang bilang itu ilmu hitam yang dia pakai untuk penglaris sudah balik ke tuannya, Pak." Kabar itu menjadi pembenaran tidak terhindarkan. Para pelanggan yang tadinya pindah ke warung Jaya kini mulai menyadari kejanggalan. Mereka baru ingat, sejak warung Jaya laris, Pak Dula terlihat aneh, senyumnya dipaksakan, dan matanya sering terlihat merah seperti orang kurang tidur. Mereka teringat pula bagaimana Pak Dula tiba-tiba menjadi kaya mendadak, padahal rasa masakannya tidak pernah berubah. Di warung Barokah, Pak Kusno mencoba memasak seperti biasa, menyiapkan bumbu marinasi baru. Ia bekerja dengan hati yang tulus, mengingat pesan Kiai Nawawi untuk tidak membalas. Meskipun ia merasa ngeri dengan apa yang menimpa Pak Dula, ia juga merasakan rasa kasihan. Iri hati telah merusak jiwa Pak Dula dan kini merusak raganya. "Bu, siapkan nasi uduk 5 bungkus. Kita kirimkan ke rumah Pak Dula. Kita doakan dia cepat sembuh," pinta Pak Kusno kepada Bu Lastri. Bu Lastri terdiam sejenak terkejut. "Kita kirim makanan, Pak, setelah semua yang dia lakukan." "Iya, Bu. Justru karena itu kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kiai sudah mengajarkan kita, hati kita harus tetap bersih. Kita hanya berdoa semoga dia sadar dan diampuni dosanya," jawab Pak Kusno dengan ketenangan yang mantap. Mereka berdua mengantar nasi bungkus itu ke rumah Pak Dula. Mereka tidak bertemu Pak Dula yang sedang sakit, hanya bertemu istrinya yang tampak sangat sedih dan kelelahan. Istri Pak Dula menerima bungkusan itu dengan mata berkaca-kaca, mengucapkan terima kasih yang lirih. Tindakan kebaikan tanpa pamrih itu di tengah situasi yang panas menjadi penanda yang kuat bagi masyarakat. Mereka melihat bahwa Pak Kusno adalah orang yang benar-benar berhati bersih, berbeda dengan Pak Dula yang mengejar rezeki dengan cara kotor. Pak Kusno memilih jalan yang diridhoi. Di hari itu juga warung pecel Jaya resmi tutup. Spanduknya diturunkan meninggalkan tempat itu kosong dan gelap. Teror santet itu telah hilang, terbakar habis oleh kekuatan doa dan ketulusan hati yang tidak terbalaskan. Panggung kini sepenuhnya milik warung Barokah. Sejak warung pecel lele Jaya ditutup dan kabar tentang penyakit misterius Pak Dula menyebar, ada perubahan besar di sepanjang jalan raya itu. Suasana yang tadinya penuh persaingan kotor kini terasa bersih, dan pusat perhatian kembali tertuju kepada warung pecel lele Barokah. Pak Kusno dan Bu Lastri membuka warung mereka sore itu dengan hati yang penuh harapan, tetapi juga was-was.
Mereka telah melakukan segala upaya spiritual dan fisik. Kini, saatnya rezeki itu menunjukkan dirinya. Saat Pak Kusno menyalakan bakaran arang, ia merasakan perbedaan yang nyata. Asap yang mengepul kali ini terasa lebih harum, lebih pekat dan lebih mengundang dibandingkan asap manapun dalam 3 bulan terakhir. Aroma gurih khas Lamongan itu menguar dengan kuat, seolah-olah rasa yang ditarik paksa kini telah kembali bersemayam di dapurnya. Belum lagi lampu warung menyala sempurna, suara klakson mobil berhenti. Orang pertama yang datang adalah Leman, si pelanggan setia yang menemukan santet di Gua Soto. "Pak Kusno," seru Leman, wajahnya berseri-seri. "Saya dengar kabar baik. Saya datang untuk membuktikan sendiri. Hari ini saya mau pecel lele yang paling pedes, Pak." Pak Kusno tersenyum senyum tulus yang sudah lama hilang. "Siap, Man. Hari ini Bapak jamin sambelnya kembali ke jiwanya." Leman menunggu dengan penasaran. Saat sepiring lele bakar dan sambal ulek tersaji, ia langsung mencicipinya. Mata Leman seketika membesar. Kali ini bukan karena ngeri, melainkan karena terkejut dan bahagia. "Ya Allah, Pak Kusno," seru Leman menyendok sambal lagi. "Ini dia. Ini rasa yang dulu, gurihnya nyelekit, pedasnya nendang sampai ke ubun-ubun. Santet itu benar-benar hilang, Pak." Komentar Leman disauti oleh pelanggan lain yang berdatangan. Mereka semua mencicipi dan semua memberikan vonis yang sama. Rasa lele dan sambal Pak Kusno kembali enak seperti sedia kala. Kabar tentang kembalinya rasa asli warung Barokah menyebar cepat, jauh lebih cepat daripada kabar santet dulu. Pelanggan lama yang sempat menjauh mulai berdatangan. Mereka tidak hanya mencari makanan, tetapi mencari bukti bahwa kebaikan dan kejujuran telah menang. Antrean kembali mengular. Malam itu warung pecel lele Barokah kembali ramai penuh sesak. Para karyawan yang sempat berhenti termasuk Udin dan Wawan menelpon Pak Kusno, memohon maaf dan meminta izin untuk kembali bekerja. Pak Kusno menerima mereka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang. Bu Lastri yang sibuk di kasir menghitung uang hasil penjualan malam itu, jumlahnya bukan hanya kembali normal, tetapi bahkan sedikit melebihi pendapatan puncak mereka sebelumnya. Ia menangis, tetapi kali ini adalah tangisan syukur dan haru. Sambil mengipasi arang bakaran yang membara, Pak Kusno tersenyum memandang keramaian. Ia melihat ke seberang jalan, ke warung Jaya yang kini gelap dan sepi, dan hatinya diliputi rasa tenang. Ia telah memilih jalan yang benar. Ia tidak membalas dengan api, tetapi membalas dengan cahaya doa dan ketulusan hati. Warung pecel lele Barokah berdiri tegak, bukan hanya sebagai tempat makan, tetapi sebagai bukti hidup bagi seluruh warga di jalan raya itu, bahwa rezeki yang halal yang dipertahankan dengan iman dan disyukuri tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh praktek kotor. Kekuatan jahat telah dikalahkan, bukan dengan sihir tandingan, melainkan dengan barokah yang kembali bersemayam. Pak Kusno terus bekerja, membolak-balik lele di bakaran. Ia tahu kehidupannya tidak akan pernah sama. Ia kini tidak hanya menjual pecel lele, ia juga menjual kisah tentang kemenangan hati yang tulus atas kedengkian. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.